98. Jadi nanti lebih banyak saya cerita apa yang saya rasakan. Mudah-mudahan nanti kita bisa pingpong dengan peserta untuk gimana sih ke depan. Berikutnya Mas. Coba kalau kita pernyataan 1 ditambah, ini persoalan klasik kita, kenapa kita gak maju-maju. 1 ditambah 1 itu berapa jawabannya? Coba, next Mas. Bisa sama dengan 0. Inilah kondisi sebagian dari kita. Ini karena dia berantem terus ya sama dengan 0. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 0. Jadi ini saya contohkan, misalkan kita punya susu yang kalau kita bisa jual, kita punya jus apa misalkan jeruk gitu atau jeruk nipis bisa dijual. Kalau disatuin kita nggak bisa jual, berantem karena menggumpal nggak bisa dijual. Jadi UKM mestinya kalau kita jangan berantem lah. Sesama UKM tidak harus bersaing, gitu. Menurut maksud saya. Seringkali punya saya paling baik, oleh karena itu akhirnya nggak berantem jadinya. Next, bisa sama dengan 1 jika kompromi. Jadi ya sudah deh, saya kalah ini tuh 1. Terus bisa sama dengan 2 jika kita kerjasama. Itu baru sama dengan 2. Sangat mahadasar jika kita bisa bersinergi menjadi sangat tidak terhingga. Gitu. Ada suatu cerita Pak Honda yang mempunyai sekarang itu Honda itu hanya seorang bengkel yang dia hobi ngotak-ngatik mobil. Kalau dia nggak ketemu seorang Jepang lainnya, Yogiwara apa siapa namanya, Wara-wara gitu, Pak Yu, tengahnya lupa, cuman nggak ketemu sama dia, mungkin dia punya bengkel yang besar saja di Jepang Selatan sana. Tapi karena dia ketemu seorang entrepreneur, bersinergi, akhirnya sangat dasar dia mengembangkan suatu industri otomotif yang luar biasa. Itulah kita mestinya bisa bersinergi ini. Kita bisa mensinergikan orang-orang perguruan tinggi yang peduli dengan IKN tentunya, yang mau mengembangkan, mau membantu IKN, manfaatkan ibu-ibu yang dari IKN. Kenapa harus dimanfaatkan? Kalau tidak dimanfaatkan, nggak ada tantangan bagi teman-teman perguruan tinggi untuk apa yang dibutuhkan oleh IKN. Itu. Jadi yang proaktif sangat sedikit. Tapi kalau IKN yang proaktif, mudah-mudahan tadi sudah dikasih fasilitas oleh MITI, jadi mudah-mudahan nyambung gitu. Nah ini yang mestinya kita ke depan. Next. Nah, terus. Nah, kelemahan kita saat ini saya sebut sebelumnya kan teknologi tepat guna itu terjemahan dari appropriate technology. Kalau saya lebih suka menerjemahkan teknologi tepat sasaran. Kenapa ini ini nanti ada kenapa saya suka curhat dengan ini. Mestinya kalau kita ingin membantu teknologi, dirancanglah yang bagi suatu masyarakat mudah dirawat, tekniknya bisa sederhana, bisa artinya dioperasikan oleh masyarakat dan sesuai dengan kondisi target. Apa yang terjadi saat ini? Bantuan dari sampai Papua menjadi museum peralatan. Jangan sampai MITI nanti melakukan hal yang sama. Warning saya. Kenapa? Karena memang dari bisa kita lihat loh, di setiap kabupaten pasti punya museum peralatan yang tidak digunakan karena tidak tepat sasaran. Rumah tangga punya listriknya 450, dikasih alat 1.500. Ya, itu masih mending, berarti sebenarnya alatnya masih jalan. Kadang-kadang alatnya adalah alat buatan bengkel yang sangat canggih. Bengkelnya bisa membuat semua alat, itu sama dengan tidak bisa membuat alat apa-apa sebetulnya. Jadi tidak perform gitu. Jadi macam-macam lah masalahnya. Oleh karena itu benar-benar next, mestinya sebelum kita mengasih bantuan peralatan ya, ini yang nomor 1 ini ya jangan mau dilakukan oleh teman-teman dari pemerintah. Oleh karena itu nanti teman-teman dari MITI mestinya nggak mengulang kesalahan itu gitu. Kita analisis apa sih yang dia butuhkan. Kalau dia butuhkan pisau, masa kita kasih perajam otomatis? Jadi apa yang dia butuhkan? Tadi ada kata-kata kearifan lokal. Itulah yang harus kita angkat gitu. Saya kapok 98 saya ke Gunung Kidul untuk membantu pengolahan singkong. Kita seolah-olah dokter gitu ya, lulusan luar. Singkong kan gampang. Saya kasih alat ini beres lah gitu. Saya kasih sarjana di sana dampingin 6 bulan, jalan.
3 bulan kemudian saya ke sana, beberapa alat nggak digunakan. Kenapa? Ribet. Mendingan pakai bambu daripada pakai itu. Jadi ada sesuatu yang harus kita lakukan nih, analisis apa sih yang mereka butuhkan. Yang kedua, harus sesuai dengan sosial budaya mereka. Nah, mudah-mudahan di MITI ini ada orang sosial menjadi garda terdepan. Karena kalau pendekatan teknologi itu kita mensimplify kadang-kadang. Kan saya orang teknologi, plok selesai. Padahal kita apalagi untuk IKN loh. Kalau yang untuk sarjana nggak masalah. Yang untuk entrepreneur, menumbuhkan entrepreneur tadi nggak masalah. Tapi yang untuk penguatan IKN ini harus super hati-hati gitu. Nah, kearifan lokal harus kita perhatikan dan juga kehandalan dari teknologi itu. Jadi proven teknologi lah istilahnya. Jadi itu mestinya kita perhatikan. Biar kita nggak mengulangi sejarah membuat museum peralatan yang baru lagi. Berikutnya. Nah, ini saya suka katakan dalam pelatihan-pelatihan yang kalau saya diundang, ini adalah di desa di Provinsi Poci. Kalau Pak Sri Haryanto pasti tahu persis di sana. Itu coba lihat gambarnya di dusun yang ujung kita nggak bisa balik, jadi harus balik lagi gitu. Dan di sana hanya ada kuda dan saya sebut si yusu itu adalah jeruk buruk rupa yang rasanya tidak enak. Nggak bisa kita makan sudah dikonsumsi sebagai fresh fruit, nggak bisa. Apa yang dilakukan oleh penduduk desa Umaji, namanya Umaji Murah itu adalah mengirim 4 pemudanya keluar ke Tokyo, Osaka dan kota besar lainnya. Bisa dibuat apa jeruk ini? Ini nanti sinergi itu sangat dari pembelajaran sinergi itu sangat buat apa? Kembali dia punya list. Bisa dibuat sari buah, selai, segala macam listnya panjang. Bingung lah orang desa, dikasih sodot bisa dibuat ini, nggak tahu teknologinya. Bantuan dari Universitas Poci sama Badan Litbang Provinsi Poci memecahkan itu. Buatlah yang paling sederhana yang bisa kamu lakukan dan yang dibutuhkan oleh masyarakat, bukan yang nggak bisa dijual. Pilihannya adalah sari buah, karena setiap hari orang bisa minum itu dan teknologinya relatif sederhana. Dan ini tidak dilakukan sendiri, hebatnya di Jepang itu dilakukan oleh koperasinya si petani. Jadi si petani berkumpul dengan koperasi membuat pabriknya yang di ujung itu, tengah ujung gambar atas itu punya petani. Jadi si petani jeruk menyetorkan jeruknya ke pabrik yang dimilikinya sendiri kan gitu. Akhirnya dia meledak produk ini. Tahun 2002 baru satu produk yang namanya mereknya Gokun. Makanya ada buku Gokun Omaji Mura Okoshi, artinya adalah si Gokun, si sari buah jeruk yang guru lupa tadi bisa membangkitkan desa Omaji. Luar biasa. Hanya satu komunitas. Itu ditulis ada buku harganya 10.000 yen, Pak. Saya beli waktu itu. Walaupun bacanya setengah mati, saya beli itu. Karena begitu dasarnya dengan satu komoditas, dia bisa menggerakkan masyarakat itu untuk itu. Nah, kita di atas bumi apa yang nggak ada? Dalam perut bumi apa yang nggak ada? Di dalam laut apa yang nggak ada? Jadi kalau kita nggak bisa memanfaatkan itu, jangan-jangan kita tidak mensyukuri nikmat Allah gitu. Karena Allah menciptakan Indonesia itu pada saat tersenyum, makanya apa-apa ada. Jadi marilah kita syukuri untuk memanfaatkan itu semua gitu. Next. Ini saya akses beberapa tahun kemudian, produk turunannya udah gila-gilaan. Mulai dari sabun, sake, dan aromaterapi dan lain-lainnya. Jadi udah, yang orang Jepang membuat sake biasa, kalau kita hanya disalah. Tapi produknya menjadi sangat macam-macam. Jadi dia mulai produk yang bisa dihandle oleh dia menjadi akhirnya inovasinya jalan terus di situ. Nggak mungkin dilakukan oleh UKM, dilakukan oleh universitas setempat. Kuncinya, kata kuncinya, bukan saya nggak mau, misalkan saya diundang ke Jayapura, bukan nggak mau. Alangkah indahnya yang memecahkan di Jayapura adalah universitas setempat, sehingga memang linkage-nya sangat kuat gitu. Bahwa ada mentoring, oke gitu. Nah, yang saat ini terjadi adalah di IPB misalkan, kita di Bogor nggak itu, tapi kita pelatihannya di mana-mana, tapi di Bogor sendiri nggak kan. Jadi model kayak itu mestinya ke depan harus dipikirkan. Bagaimana tadi setuju, makanya ada Jogja tadi MITI ya, Bogor, Jogja. Jadi kita meng-empower masyarakat setempat
oleh universitas tempat, sehingga linkage-nya menjadi sangat kuat. Next. Nah, ini sekarang saya ingin cerita beberapa yang saya lakukan di kantor saya. Itu adalah museum peralatan tua ya Pak Edi ya. Jadi udah jadi gudang museum dulu. Pas saya masuk 6 tahun lalu, saya bertekad 5 tahun kepemimpinan dekan saya harus jalan semua. Salah satunya yang pertama saya lakukan, saya cek semua itu. Alatnya belum jalan, tapi orang masuk sudah enak. Alatnya jalan nggak? Belum. Tapi kan orang masuk sudah kesannya oke. Lalu saat udah orang mulai berdatangan, kita ada effort untuk bagaimana menjalankan alat itu. Jadi moto yang harus dikedepankan bukan apa sih yang kita bisa kerjakan, selalu menuntut apa yang kita nggak punya apa-apa yang bisa kita kerjakan. Kenapa nggak kita balik mestinya? Dengan apa yang kita punya, apa yang bisa kita lakukan gitu. Jangan dibalik, selalu dibalik. Orang datang ke saya, kamu punya ini, mestinya ya bisa. Saya nggak punya apa-apa, selalu gitu yang selalu muncul itu. Itu karakter kita yang selalu, jadi sehingga kita nggak maju-maju. Sebenarnya dengan teknologi proses panas ini kita bisa melakukan apa? Ini Rosella, katakanlah ini sebenarnya saya menginkubasi tapi gagal. Karena memang saya sebenarnya bukan lembaga inkubator. Sudah jalan, ini yang rindu bantuan, contoh yang rindu bantuan. Jadi memanfaatkan skim-skim yang rindu bantuan, FIR, bantuannya udah hilang. Jadi intinya, apa yang saya lakukan untuk teman-teman ini, dia tadinya hanya membuat sirup. Akhirnya saya R&D-kan bagaimana membuat RTD yang siap diminum. Saya buatlah manisan, saya buatlah selai dari Rosella. Bahkan saya mengembangkan teknologi bagaimana mengolah Rosella menjadi yang kualitasnya sangat bagus. Beda dengan yang dipunya petani gitu. Bersih, warnanya cantik dan diseduh bagus seduhannya. Nah, itu kami yang melakukan. Berikutnya, ini ya, dengan kelapa ini. Jadi sebetulnya saya waktu itu sebelum Kalbe membuat, saya pernah ngobrol. Masalahnya teknologinya nggak bisa diaplikasikan, tapi untuk industri kecil waktu top keluarlah hidrokoko. Tapi mestinya kita nggak tinggal diam, karena kita sebenarnya waktu kemarin akhirnya saya membuat lah. Kenapa nggak kita membuat minuman kelapa muda misalnya? Bahkan di Siwalan di sana kan sebentar lagi melendung dia. Kalau dikasih kemasan pasti cepat rusak. Itu teknologinya sederhana aja, kita bisa aplikasikan ke IKM itu gitu. Next. Nah, ini berikutnya adalah Rosella tadi. Saya dari salah satu kelemahan IKM selain teknologi tadi adalah kemasan gitu. Coba lihat di belakang, produknya bagus, kemasannya masih tidak bisa mentereng seperti untuk mengangkat produk itu menjadi value-nya tinggi, masih kurang nendang gitu. Bukan IKM nggak mau, teman-teman di MIPI, bukan IKM nggak mau beli kemasan karena nggak tersedia dalam jumlah yang bisa diakses oleh mereka gitu. Secara jenis, jadi dia dengan harus minimum order sekian, bisa nggak kita menyediakan kayak rumah packaging untuk mereka, sehingga dengan sentuhan itu bisa ngangkat. Terus berikutnya, ini adalah saya mencoba kegampangan saya dalam tahu. Ini kenapa saya kembangkan, tahu ini berformalin soalnya. Bahkan di kampus IPB pun berformalin. Makanya pada waktu itu, bisa nggak kita membuat tahu nggak berformalin? Ternyata kalau sanitasi hygiene-nya bagus, di refrigerasi itu bisa tahan 10 hari tanpa formalin gitu. Itu kami lakukan. Kegampangan berikutnya adalah limbah cairnya kan yang bermasalah. Kemarin saya kebetulan udah lama menginginkan itu bisa menjadi minuman gitu. Kemarin ada 2 mahasiswa Malaysia, saya buatlah kamu sari buah berprotein gitu. Kenapa limbah tahu itu bermasalah? Karena ada protein di sana sehingga busuk gitu. Dan karena dia tidak bisa mengendap, jadi kita mau mainin apa aja, mau buat minuman apa aja, nggak akan mengendap dia. Tinggal dikasih essence apa, atau dikasih campur dengan buah apa, menjadi minuman berprotein. Karena kalau whey protein ini sebetulnya bisa dibuat whey protein kan dalam bentuk tepung, tapi teknologinya tinggi, nggak mungkin kita melakukan. Dan itu harganya sangat mahal. Ya sudah kita buat langsung saja, IKM bisa melakukannya. Kan jorok Pak. Ya kalau kita presnya langsung ditampung ya jorok. Kalau kita ngambilnya dari selokan jorok kan. Next. Ini adalah bekatul.
saya gelutin 5 tahun. Jadi idenya dari UKM, bisa nggak Bapak ngolah bekatul? Masa nggak bisa? Orang teknologi Pak nggak bisa? Bisa saya. Tapi nanti sore saya kirim kan. Sore kirim jam berapa? Jam 5. Udah saya tunggu, jam 7 baru nyampe. Padahal saya belum pernah melakukan sebelum. Saya masukin aja extruder, mantap. Dibongkar-bongkar sampai jam 11 malam, baru kita ketemu clue-nya. Oh ternyata bisa, baru saya melakukan penelitian itu sampai 5 tahun saya melakukan penelitian. Saat ini bekatul itu ada 2 macam, bekatul putih dan bekatul coklat. Yang benar untuk yang khasiatnya macam-macam itu adalah bekatul coklat. Karena bekatul putih itu mayoritas adalah tepung beras. Jadi bekatul ini kenapa saat ini masih terbatas pemanfaatan? Karena cepat rusak. Makanya saya membuat istilahnya sangrai kontinu. Jadi kalau teman-teman dari mesin idenya itu langsung, oh gampang kalau di sangrai kan kita nggak tahu waktunya berapa, suhunya nggak terkontrol. Tapi kalau kita sangrai kontinu, kita kontrol suhunya, waktunya, jadi kita mendapatkan kualitas bekatul yang sama. Simple aja. Pada waktu awalnya saya menggunakan extruder, yang ada alat di tempat saya hanya itu. Apa yang bisa saya ada, saya manfaatkan, bisa ternyata kan. 5 tahun Pak saya melakukan penelitian ini. Ada 2 master sama 4 sarjana yang lulus sarjana sama master bekatul gitu. Terus doktornya belum. Terus nah ini juga jabu monyet ya Pak ya, tapi ngomongnya harus disatuin. Jadi jangan bisa, jadi nanti ngambek kalau lawannya. Saat ini saya pengen tantangan kita bersama. Kenapa India dia mau membeli bijinya itu dalam bentuk belum dikupas? Pasti lebih murah, padahal kulitnya itu value added-nya lebih tinggi daripada kacangnya. Kenapa India mau melakukan itu? Tapi itu bukan di food, itu orang material science mestinya. Itu untuk minyak rem sama untuk kampas mesin gitu. Oke? Itu bukan bidang saya. Bidang saya si monyetnya itu Pak. Nah, cashew apple-nya itu bidang saya. Cashew apple-nya itu di Brasil sudah komersial Pak. Bapak Ibu, udah komersial di Brasil sana. Di kita dibuang itu yang namanya si buah semunya. Kalau bahasa Inggrisnya ternyata cashew apple namanya. Itu dibuang. Kenapa? Rasanya serak kalau dimakan. Sepet, karena sepetnya jadi agak nyantol di tenggorokan. Karena orang tangan, kalau kita ngomong sehat-sehat, kalau masih nyantol di tenggorokan nggak akan bisa diterima. Kalau dokter kan bisa, kalau orang tangan nggak bisa, tetap harus enak kan gitu. Oleh karena itu, akhirnya pada waktu itu saya coba gimana caranya supaya rasanya enak tapi khasiatnya masih oke. Nah, sebetulnya Gajah Mada sudah melakukan tahun 80-an, cuma dia produknya wine, nggak cocok dengan Indonesia wine. Nah, saya membuat sari buah untuk menghilangkan yang gatal tadi. Saya menggunakan putih telur saja, atau gelatin sebetulnya. Cuma gelatin yang cari yang halal susah. Makanya ya putih telur saja. Putih telur, tepung putih telur, kalau UKM susah, dia suka pakai putih telur biasa. Bisa. Jadi tidak dihilangkan semua sepatnya. Sampai kayak kita mau minum teh kan sepet juga, tapi enak kan, nggak nyantol di tenggorokan. Jadi ini penelitian saya 3 tahun lalu lah, 3-4 tahun lalu. Jadi berhasil. Dalam artian saya pada saat penelitian ini saya mempunyai stok di kantor saya. Setiap tahun saya kasih lah dengan gelas kecil minum, dia bilang bisa diterima atau enggak? Saya selalu bertanya gitu, bisa, enak baru, enak atau enggak kan? Jangan dibalik. Bisa terima enggak? Bisa, baru enak enggak? Lumayan, udah lumayan kan? Baru apa gitu kan? Gitu. Ya nggak bisa nebak-nebak. Akhirnya kita bisa lebih, kita bilang jamu monyet, oh iya ya, kan gitu. Jadi artinya bisa diterima. Terus ini saya pada waktu ini sangat sederhana sekali, ini masalah. Ini saya mengadop punya orang BPPT yang saya sederhanakan di Kepulauan Riau sana, kan apa namanya, airnya kan air Coca-Cola kan, bukan air apa namanya gabut.
repotnya pada waktu itu saya ngajarin membuat cendol sagu instan. Ceritanya dikeringkan dengan sinar matahari. Celakanya kalau pas musim kering nggak ada air putihnya nggak ada karena air hujan kan. Musim hujan airnya banyak nggak bisa dikeringkan. Ya sudah, kalau gitu ya pada musim kering bagaimana kita membuat air Coca-Cola itu menjadi air jernih. Saya kan bukan ahlinya di situ, tapi pusing-pusing saya download ketemulah artikelnya orang BPPT. Saya coba di lab, oh bisa, kita sederhanakan, kita aplikasikan bisa. Lebih sederhana untuk saringannya karena saringannya merah putih itu besar, tidak praktis, nah kita buatlah dalam bentuk paralon dan itu bisa. Next. Jadi ini pemecahan masalah. Ini adalah industri sagunya tadi sih. Kebanyakan industri pangan itu Pak Arjanto, teman-teman MITI, industri pangan kecil itu 70% adalah wanita. 73% kurang lebih pekerjanya adalah wanita. Ini yang datang tiga-tiganya wanita, jadi hampir 100%. Nah, itu survei dari kementerian, salah satu kementerian lah waktu itu. Terus, nah ini yang tadi issue Apple tadi. Jadi di luar negeri sudah ada gitu loh. Makanya teknologinya saya sebut teknologi pembuatan sabume. Kan kayak Jepang-Jepangan gitu. Cari buah mete, sabume kan keren kan. Kan gitu. Jadi sabume kan kalau biar agak, kalau orang ke Jepang-Jepangan, ke Cina-Cinaan kan orang tertarik. Next. Nah, ini pala. Ini kemarin kami melakukan identifikasi pala itu tidak semua pala sama. Nah pada waktu ingin mengembangkan sesuatu, benar-benar iptek harus masuk gitu. Nah kebetulan di pala Papua itu beda dengan pala Banda. Saat ini mayoritas di Indonesia adalah pala Banda. Itu yang diambil adalah minyak atsirinya. Daging buahnya nggak enak, memang. Jadi emang minyak atsirinya yang komersial. Nah, pala Banda karakternya berbeda banget. Minyak atsirinya kecil, sehingga bijinya itu lebih cocok untuk seasoning. Tapi data itu selama ini nggak ada hasil analisisnya. Sehingga pada waktu kami kemarin dapat proyek dari Papua ini, saya bilang kita harus masuk lab dulu sebelum kita bisa rekomendasi gitu. Dan daging buahnya enak. Jadi daging buahnya, orang Malaysia, orang Thailand nggak punya pala, dia membuat dari buah pala, masa kita punya pala nggak bisa buat gitu. Rasanya enak dari ini. Terus ini juga kami ajarkan bagaimana membuat fruit blender itu gampang banget. Dekan saya selalu membawakan oleh-oleh saya taruh di meja saya, nggak pakai perintah. Perintahnya tersembunyi. Masa lo nggak bisa bikin kan gitu? Kita bikin bisa. Dan ini sederhana bisa di IKM kan gitu. Next. Masa kita kalah dengan Thailand? Saat ini sudah. Nah ini tantangannya orang Mesir kan, orang. Bagaimana kita membuat freeze dye yang artinya di Thailand bisa komersial, artinya masa di sini mestinya bisa dong. Nah itu tantangannya adalah di sana. Jadi bukan lagi kalau sehat di sini kan yang diusung sehat, bukan lagi vakum baik, tapi lebih ke arah freeze dryer. Next. Nah ini sebetulnya contoh teknologi hasil perguruan tinggi yang menjadi ujung tombak IKM di Jawa Timur. Ini hasil karya inisiatornya adalah Universitas Brawijaya, Cikal bakalannya. Sehingga sekarang kalau kita keblat gribe buah pasti di Malang bagus sekarang. Next. Ini adalah hasil karya terakhir saya adalah beras analog. Kenapa saya ini sebetulnya kegampangan saya kita itu kenapa kita hanya terpaku pada padi makanan pokok kita? Kita punya sumber karbohidrat yang begitu banyak, kenapa kita nggak bisa di meja makan? Jawabannya satu aja, yang salah orang teknologi pangan. Gak usah lah nyalakan pemerintah kebijakannya berasisasi. Kenapa? Kita nggak bisa menampilkan produk-produk itu di meja. Ibu-ibu coba kasihlah jagung suruh masak nasi 6 jam selesai, siapa yang mau? Beras hanya rice cooker klik jadi. Makanya kita harus mikir bagaimana mengantarkan sumber karbohidrat yang beraneka ini ke meja makan. Istilah saya mencari kendaraan. Vehicle-nya apa? Kalau menurut FAO sih tepung, kalau menurut FAO.
Kenapa? Karena bisa diolah macam-macam. Masalahnya kita mengembangkan tepung lokal itu beratnya kita ada raksasa tepung dan akan menekan itu. Makanya harus ada alternatif. Yang saya ikhtiarkan adalah saya membuat beras analog, saya sebutnya. Ini adalah beras yang dibuat bukan dari padi. Dan hampir sudah bisa dibuat dari ini sama Pak lupa saya namanya. Dan Pak BPPT ya Pak. Pada waktu itu inisiasinya berapa tahun yang lalu kita kerja bareng-bareng. Pada awalnya waktu pameran saya guntingin gitu, sekarang kita bisa buat. Dan alhamdulillah Pak Edi ini insya Allah alumni akan membuat pabriknya, walaupun skalanya masih kurang lebih sekitar 2 ton per hari lah. Terus ini yang paling penting sebetulnya, bagaimana UKM, misalkan UKM kecil-kecil disuruh bertarung. Tadi ditawarkan dalam bentuk virtual, oke. Tapi sebetulnya yang paling penting mendampingi mereka. Gimana sih bisa menembus pasar-pasar itu? Kalau mereka suruh bertempur sendiri, ketemu sama manajernya aja bumper udah. Bagaimana kita yang maju gitu? Kita yang maju sekali aja untuk ini loh saya tembusin, setelah tembus udah jalan sendiri. Fasilitasi seperti ini menjadi sangat penting. Dari sisi teknologinya, insya Allah tidak sulit. Dari sisi teknologi, paling sulit adalah di sini. Bukan bidang saya mulai. Paling sulit adalah di sini. Kalau kita bisa memfasilitasi pemasaran untuk mengimprove produknya sangat gampang, karena pasarnya udah ditarik, pasti UKM mau memperbaiki produknya. Kalau dibalik memperbaiki produknya, harganya segitu-gitu aja, pasarnya segitu-gitu aja menjadi berat. Jadi bagaimana market ini kita garap dengan serius, baik offline maupun online, sehingga memang akan menjadi daya tarik sendiri untuk menarik si UKM itu untuk berkembang. Kalau yang bangsanya yang basisnya sarjana lebih gampang. UKM kita sebagai besar tidak pendidikannya SMA ke bawah, ya ibu-ibu. Ya. Itu yang berat. Kalau sarjana klik itu lari nanti. Next. Jadi sebagai penutup, kalau saya sih kita nggak boleh lah takut untuk mencoba. Ada ustadz di Pangandaran. Dia otodidak, dia ngasih pesan kepada saya, Pak Slamet katanya. Jadi kalau kita nyoba sekali itu nggak bisa dimakan untuk orang-orang yang di bidang tangan, itu kan biasa Pak. Memang kita jagoan katanya. Kalau kedua kali bisa dimakan Pak, walaupun untuk keluarga sendiri atau kerabat sendiri harus bisa dimakan Pak. Tapi ketiga harus bisa dijual. Gitu. Jadi kalau sekali gagal udah kita ya repot. Kita tutup dengan kalau di Jepang itu ada pepatah Shichi Korobi Nana Korobi Haji Oki dibilang. Jadi kalau kita jatuh 7 kali, kita bisa bangun 8 kali, ya insya Allah sukses. Nah kita belum jatuh aja nggak bisa bangun, ya gimana mau sukses kan? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak penyampaian dari Profesor Slamet Budianto. Luar biasa. Tadi ada beberapa poin yang saya catat di sini. Yang tadi pertama-tama sempat menyinggung bagaimana sebenarnya gerakan masyarakat ilmuwan teknologi Indonesia ini juga harus berhati-hati dan sudah di warning karena ada titik kritis yang sering diabaikan dalam implementasi teknologi. Yang pertama tentang need analysis, yang kedua tentang sosial budaya, yang ketiga kearifan lokal dan kehandalan teknologi. Ini juga harus menjadi catatan teman-teman yang ada di masyarakat ilmuwan dan teknologi Indonesia. Yang kedua tadi lebih mengarah kepada yang ada di sini dengan UKM-UKM dari Bandung juga nih. Tadi disampaikan tentang model penguatan teknologi dari universitas, dari produk-produk pangan rata-rata di seperti rosella, tahu, bekatun, jambu, monyet, gitu, tahu monyet, pengolahan air bersih di lahan gambut untuk produk olahan sagu, sabu medan dan lain sebagainya. Kemudian juga tadi yang terakhir sangat penting juga bagaimana upaya penguatan pemasaran, jadi memfasilitasi. Jadi sebenarnya ibu dan bapak bergabung dari UKM di Galeri Inovasi Teknologi menjadi bagian kita untuk memfasilitasi tanah ini menggiring ke arah pasar. Saya pikir ini cukup menarik. Selanjutnya kita akan dengarkan paparan materi dari praktisi usaha kecil